Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom jemaat sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Salam kepada seluruh jemaat setia pendengar firman. Saudara-saudara yang ada di kota-kota Indonesia dan juga saudara yang ada di kota di luar negeri. Saudara sekalian, bagaimana dengan hidupmu? Saya berharap jemaat baik-baik saja. Pertanyaan saya, apakah semua pengalaman yang jemaat hadapi, baik pengalaman positif maupun negatif, menyenangkan maupun menyedihkan, semua pengalaman itu terjadi 10 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, 2 minggu yang lalu, 2 hari yang lalu? Apakah semua pengalaman seperti itu masih menjadi suatu jembatan membawa kita itu lebih dekat kepada Tuhan? Ini menjadi suatu indikator penting bagian daripada pertumbuhan rohani kita. Saudara-saudara sekalian, ibadah Laksmi hari ini, temanya adalah kedewasaan rohani part 10, bagian ke-10. Kontemplasi part 36, bagian 36. Dan firman Tuhan hari ini kita ambil dari 2 bagian. Bagian pertama, Injil Matius pasal 8, ayat 7-20. Demikian firman Tuhan. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengar dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi? Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Lalu Petrus berkata kepadanya, jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami. Jawab Yesus, kamu pun masih belum dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut, turun ke dalam perut, lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Amin. Firman Tuhan bagian kedua dari kitab Galatia pasal 5 ayat 16-26. Demikian firman Tuhan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu
kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu. Barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Amin. Saudara-saudara sekalian, firman sudah kita baca, firman Tuhan sudah kita dengar. Sekarang saya mengajak setiap jemaat yang mengikuti ibadah Latsmi pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami sudah membaca firman-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Sekarang roh Tuhan bekerja, memberkati, mengurapi hamba-Mu ini, boleh menyampaikan firman Tuhan ke dalam bahasa yang sederhana, gampang dimengerti oleh setiap lapisan jemaat. Kami ingin kerohanian kami bertumbuh terus di hadapan Tuhan. Hidup kami boleh berbuah-buah, dan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Perbarui hidup kami Tuhan. Hal-hal yang harus kami ubah, Tuhan pimpin kami untuk diubah seturut dengan firman-Mu. Kami siap hati, siap pikiran untuk menerima firman Tuhan. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat sekalian, apa kabar? Saya berharap saudara semua baik-baik saja. Saudara-saudara sekalian, tema kita hari ini adalah kedewasaan rohani part 10, bagian ke-10, dan kontemplasi bagian ke-36. Seperti biasanya, saudara-saudaraku, kedewasaan rohani bagian ke-10 ini adalah integrasi daripada 9 khotbah yang ada di lembaga Anthony Chang Ministry Internasional. Jadi integrate daripada 9 khotbah yang sudah saya khotbahkan. Tema kita hari ini, saudaraku, adalah kebencian dan dendam. 9 khotbah yang ada di YouTube channel PSDR Anthony Chang adalah ketika orang Kristen sangat mengecewakan, 2 seri. Kepahitan, 1 seri. Aku, Tuhan, dan dosa lidah, 2 seri. Hidden sin, dosa tersembunyi, 2 seri. Kepekaan rohani, 1 seri. Kepahitan, 1 seri. Kemudian kedewasaan rohani part 5 yang tentang sinful nature dan the work of Satan, 1 seri. Jadi saudara-saudaraku, kumpulan daripada semua khotbah itu diintegrasikan, saudaraku. Lahirlah kedewasaan rohani part 10, bagian ke-10. Oke, clear jemaat sekalian? Nah, sekarang perhatikan dengan baik. Saudara-saudara yang sudah mengikuti lewat lembaga Anthony Chang Ministry Internasional ini, baik dari khotbah yang pertama ada sekitar 370 khotbah lebih, atau saudara yang sudah mengikuti dari kedewasaan rohani part 1 sampai ke-9 ini, saudaraku, sekarang ke-10 ya, saya ingin tanya, ada pertumbuhan kerohanian dalam hidup saudara setelah mendengar kedewasaan rohani bagian 1 sampai ke-9? Ada suatu self-correction, ada suatu kesadaran tentang bagian-bagian dalam diri saudara itu yang harus diperbaiki, ada. Saya sangat berharap apa yang saya khotbahkan kedewasaan rohani bagian 1 sampai bagian ke-9, saudaraku, yang sudah lewat, saudara bisa memberikan komentar, respon di WhatsApp, nomor WhatsApp yang tertera di layar ini, atau saudara memberikan komen di YouTube channel pada saat mendengarkan khotbah ini, saudaraku. Berikan komentar.
berikan respon iman, berikan sesuatu yang, Pak, aku diberkati, aku memahami hal seperti ini. Jadi itu menjadi suatu masukan buat saya untuk kedewasaan rohani. Bagian-bagian yang berikutnya, saya bisa melihat kebutuhan dari jemaat. Oke, jemaat, sangat dibutuhkan kerjasama hal ini. Karena saya perlu melihat pertumbuhan kerohanian jemaat itu sudah sampai di mana. Oke, saudara-saudara sekalian, jelas, clear. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan. Tema hari ini, saudaraku, kedewasaan rohani part 10 ini, bagian ke-10 ini, kita membahas tentang kebencian dan dendam. 2 poin saja, saudaraku. Kebencian dan dendam. Saudara perhatikan, seperti biasanya, saya memberikan suatu platform untuk saudara pahami dalam hidup, yang sudah mengikuti dari kedewasaan rohani part 1 sampai 9 sudah tahu. Tapi saudara yang belum mengikuti, perlu menyimak dengan baik. Ini Alkitab, saudaraku. Alkitab menjadi suatu sumber bagi kehidupan kita. Kebenaran yang mengubah seluruh totalitas hidup kita. Oke? Dari Alkitab yang kita pelajari, saudaraku, pertumbuhan rohani itu dia bergerak ke 4 arah. Arah ke atas, arah ke kiri, arah ke kanan, dan arah ke bawah. Arah ke atas, saudaraku, 2 poin. Bertobat, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Clear ya? Arah ke kiri, 2 poin. Knowing God and knowing self. Mengenal Tuhan dan mengenal diri. Tambah kenal Tuhan, tambah kenal diri. Tambah kenal diri, tambah kenal Tuhan. Jadi 2 poin ini menjadi suatu mata rantai dalam pertumbuhan orang percaya. Oke? Bagian sebelah kanan, 3 poin. Christian worldview. Cara pandang Kristiani terhadap semua dimensi kehidupan. Poin kedua, faith in Christ. Iman dalam Yesus Kristus. Poin ketiga, intimacy with God. Kedekatan dengan Tuhan. Atas, kiri, kanan sudah. Bagian yang bawah, saudara sekalian, heart and mind. Hati dan pikiran kita. Jadi, platform ini, saudaraku, akan dipakai oleh semua orang percaya. Baik mereka pernah memikirkan membuat sesuatu yang visual seperti ini maupun tidak. Karena secara otomatis disadari atau tidak disadari, pertumbuhan rohani orang percaya memang jalannya seperti itu. Tanpa disadari pun itu yang bertumbuh, saudaraku. Bertumbuh. Oke? Nah, saya membuat hal ini secara visual supaya jemaat gampang melihat bagian-bagian mana dalam kerohanian saudara itu yang bertumbuh dengan baik. Bagian mana yang masih kurang bertumbuh. Sehingga ketika platform ini dipaparkan kepada jemaat, jemaat bisa melihat visual, secara visual, pertumbuhan kerohanian saudara-saudara sekalian. Saudara kenal istilah SWOT, 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 SWOT. Itu S-nya itu strength, kekuatan. W-nya itu weakness, kelemahan. O itu opportunity, kesempatan, peluang. T-nya itu threat, ancaman. Jadi saudaraku, kita bisa menggunakan memakai istilah itu personal SWOT analysis. Personal SWOT analysis, saudaraku. Suatu analisa tentang pertumbuhan rohani kita. Maka ketika menggunakan platform ini, kita bisa SWOT. Kita bisa SWOT. Strength, kekuatan saya di mana? Rohani saya kuatnya di pengenalan kepada Tuhan, iman kepada Yesus, kekuatan kepercayaan saya, intimasi dengan Tuhan, atau masalah heart and mind. Kekuatan saya di mana? Saudara bisa tahu. Kemudian weakness. W itu weakness. Kelemahan saya di mana? Saya lemah di hati dan pikiran saya, Pak. Saya lemah di pengenalan tentang Allah. Jadi saudara bisa tahu weakness saya ada di mana. Opportunity itu kesempatan, peluang. Kesempatan yang saya hadapi, kehidupan yang saya alami, berbagai dimensi kehidupan. Maka pertama tadi saya tanya, pengalaman positif, pengalaman negatif, air mata, suka duka, senyum tawa, berkat kemalangan, itu semua peluang untuk melihat bagaimana kerohanian kita bertumbuh. Oke? Kemudian threat. Threat itu, saudaraku, suatu ancaman. Jikalau kelemahan kita tidak
dipahami dengan baik, tidak diperbaiki, jikalau peluang-peluang ada, kesempatan itu tidak kita gunakan, maka ancaman terhadap platform ini, saudaraku, banyak hal yang akan terjadi friksi. Banyak akan terjadi, saudaraku, akan terjadi kegoncangan dalam kerohanian kita. Itu akan menuju kepada kehidupan yang sangat kasihan. Suatu kerohanian sangat ironis, saudaraku. Ketika semuanya goncang, mempertanyakan semuanya, bahkan tentang kepercayaan kepada Tuhan Yesus pun goncang, orang-orang seperti itu, cepat atau lambat, tinggal tunggu waktunya pindah kepercayaan. Biasanya begitu, saudaraku. Oke? Jadi kita bisa SWOT, SWOT, untuk melihat pertumbuhan kerohanian kita seperti apa. Jelas jemaat? Clear? Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan tema hari ini. Saudara perlu menyimak, karena hari ini cukup rumit pembahasannya. Perhatikan pelan-pelan, saudaraku. Tema kita hari ini adalah kedewasaan rohani part 10 ke-10, membahas tentang dendam, membahas tentang kebencian dan dendam. Khotbah ini akan dimulai dengan satu pertanyaan kepada jemaat. Jemaat harus memperhatikan. Perhatikan dengan baik. Siapa yang kita benci? Siapa yang kita dendam? Siapa-siapa orangnya itu, Pak Pendeta? Orang-orang itu bisa berupa orang-orang yang di ring satu kita. Siapa itu orang-orang ring satu? Keluarga, keluarga dekat, semua keluarga, termasuk keluarga besar, saudaraku, itu dikatakan orang-orang ring satu. Siapa itu orang-orang di ring dua? Ring dua boleh dikatakan teman-teman seiman, teman-teman sepelayanan di gereja, pendeta kita, orang-orang dekat sekali dengan kita, itu bisa dikatakan itu sebagai ring 2. Siapa itu ring 3? Ring 3 itu adalah teman-teman bisnis, teman-teman main, teman kuliah, teman kerja, itu ring 3. Siapa itu ring 4? Ring 4 bisa saja tetangga kita, atau teman-teman kita kenal jauh, tinggal di kota lain, di negara lain. Ring 5 siapa itu? Orang-orang kita hanya sekilas kenal aja. Dan 6, 7, jadi saudaraku, siapa-siapa orang yang kita benci, yang kita dendam, itu ada di ring 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Oke? Sekarang maka saya bertanya, saudara harus menyimak ini. Dalam hidupmu, saudaraku, dalam hidupmu sampai detik ini, siapa-siapa saja yang kamu benci dan kamu dendam. Ini penting, saudaraku. Dan kamu benci, kamu dendam, orangnya siapa-siapa saja. Yang kamu benci itu berapa orang? Yang kamu dendam itu berapa orang? Saya berhenti sebentar, saudara perlu menyimak hal ini. 1 menit. Pelan-pelan. Mungkin perlu ditulis, silakan. Orang yang selama ini kamu tidak suka. Tidak suka itu lama-lama bisa menjadi benci loh, saudaraku. Bisa. Bahkan ada orang-orang tertentu yang belum begitu kenal dengan kita, bisa kita tidak suka mereka. Lihat wajahnya saya tidak suka, Pak. Lihat senyumnya aku tidak suka, Pak. Lihat wajah model begitu, aku mau muntah, Pak. Itu wajar-wajar saja, saudaraku. Tetapi siapa-siapa yang kamu benci, siapa-siapa yang kamu dendam, coba tulis nama-nama seperti itu. Dan berapa orang. Oke? Oke? Udah? Saya lanjut dengan satu pertanyaan lebih detail sedikit. Tadi sudah dicatat namanya. Sudah tahu berapa orang. Dah. Sekarang pertanyaan kedua, saudaraku. Saya hanya minta tidak 100 orang, tidak 5 orang, tidak, saudaraku. Saya hanya minta 2-3 orang. Oke? Menyimak. Siapa yang kamu benci selama ini? 2-3 orang saja. Oke? Siapa yang kamu dendam selama ini? 2-3 orang saja. Jelas? Clear? Udah jemaat sekalian? Udah? Udah? Saya kasih waktu. Khotbah tema ini akan berhasil ketika saudara mengikuti apa yang saya katakan. Bisa saja itu you punya adik. Ya. Bisa saja itu you punya koko. Benci sekali, Pak. Iya. Bisa saja itu you punya mertua, menantu, atau teman bisnismu. Iya. Bisa saja itu pendetamu,
teman pelayananmu? Iya. Bisa saja orang yang lain rasa dengan kamu. Yes. Orang yang lain sukunya dengan kamu. Iya. Oke? 2-3 orang saja yang kamu benci, yang kamu dendam sampai detik ini. Jelas? Udah? Kita masuk satu langkah lagi. Jemaat menyimak dengan teliti. Saudara-saudara sekalian, kebencian dan dendam itu terlepas daripada siapa yang salah, atau siapa yang benar, atau siapa yang memulai. Kebencian dan dendam itu tetaplah dosa, saudaraku. Itu disebut hidden sin. Itu disebut dosa tersembunyi. Siapapun yang memulainya duluan, siapapun yang salah, siapapun yang benar, sin tetap sin, saudaraku. Dendam dan benci itu tetap adalah dosa, saudaraku. You and me harus pahami itu. Baik musuh kita yang dendam benci kepada kita, atau kita yang dendam dan benci kepada musuh kita, saudaraku, tetap adalah sin. Pak Pendeta, orang dia duluan mulai kok, Pak. Bukan saya kok. Gak jadi masalah. Mau siapa duluan mulai, siapa duluan menciptakan itu, nggak jadi masalah. Tetapi kalau dendam dan benci itu sudah di hati kita, itu tetap adalah sin. Itu disebut hidden sin, saudaraku. Untuk detailnya, saudara bisa dengarkan khotbah saya 2 seri itu. Temanya hidden sin. Oke, saudaraku, perhatikan dengan baik. Jelas? Kita masuk satu step lagi. Jemaat, mari menyimak. Dan jemaat perlu ingat, khotbah kedewasaan rohani part 5 bagian kelima, ketika kita membahas sinful nature and the work of Satan. Dosa natur, dosa manusia, dan cara kerja setan. Kedewasaan rohani part 5. Untuk detail, saudara dengar kembali khotbah itu. Hari ini hanya garis besar saja. Saudara perhatikan. Saudara ingat, jangan lupa. Dalam hidup kita ini, saudaraku ya, sekalipun kita sudah percaya Tuhan Yesus, sekalipun kita sudah diselamatkan, saudaraku, sebagai orang Kristen, sebagai seorang Katolik, saudaraku, possibility untuk buat dosa sangat besar. Setelah percaya Tuhan Yesus, masih bisa buat dosa, masih bisa bohong, masih bisa mencuri, bahkan masih bisa menipu. Sangat bisa, saudaraku. Setelah percaya Tuhan Yesus, tidak mencuri, bisa nggak, Pak? Bisa. Setelah percaya Tuhan Yesus, tidak berbohong, bisa nggak, Pak? Bisa. Tapi possibility untuk bisa itu juga ada kemungkinannya. Jadi clear, saudaraku ya. Mengapa seperti Pak Pendeta di kedewasaan rohani part 5, sinful nature, natur dosa kita adalah natur orang berdosa. Jadi setelah kita percaya Tuhan Yesus, kita terus-menerus disucikan oleh darah Tuhan, maka di setiap bulan di gereja ada perjamuan kudus untuk pengampunan dosa. Oke, saudaraku, possibility buat dosa itu ada. Jadi dalam diri kita, sinful nature, saudaraku, saya dulu ibaratkan sebagai bola liar. Harus dikendalikan, harus diawasi. Karena bola liar itu kalau tidak dikendalikan, dia akan keluar dan timbullah tindakan-tindakan kejahatan. Clear, jemaat? Jelas? Dan jangan lupa juga, selain sinful nature dalam diri kita, bola liar ini, satu sisi yang lain ada the works of Satan. Setan akan bekerja keras, mencari semua kemungkinan, melihat semua hal tentang kelemahan diri kita. Dia tahu sekali bahwa dalam diri kita, saudaraku, ada bola liar. Ada self-destructed yang bisa menghancurkan diri sendiri. Nah, ketika manusia itu ada bola liarnya, ibaratnya seperti api kecil yang tersimpan dalam dirinya. Anytime api itu bisa menyala. Ditambah dengan kebencian dan dendam. Jadi kalau bola liar itu adalah suatu api kecil, dendam dan kebencian itu ada suatu bensin yang membuat bola liar itu menyala, saudaraku. Itu dia. Betapa berbahayanya seorang anak manusia ketika sadari ada sinful nature dalam dirinya, ada bola liar itu, ya, ditambah dengan bensin, kebencian dan dendam itu masuk ke dalam diri manusia itu, menjadikan bola liar itu hidup, saudaraku, hidup, menyala. Nah, itu setan mau.
Kalau sudah terjadi seperti itu, setan tidak akan melepaskan begitu saja. Setan akan menggunakan berbagai cara, saudaraku. Berbagai cara. Supaya bola liar itu terus dikompori, terus dinyalakan oleh api dendam dan kebencian. Itu cara kerja setan, saudaraku. Jadi dua sudut kita ini ya. Dalam diri kita sudah ada dendam dan benci. Di luar sana itu setan terus berusaha supaya kebencian terpelihara dengan baik. Supaya apa? Suatu hari kebencian dan dendam itu bisa diekspresikan dan tindakan-tindakan yang destruktif sifatnya, merusak diri dan merusak orang lain sampai kepada pembunuhan. Itu bisa terjadi, saudaraku. Jelas jemaat? Clear? Jelas? Perhatikan poin ini, saudaraku, karena ini penting. Oke, kita lanjut satu step lagi. Jadi Pak Pendeta, kalau seperti itu bagaimana kita memahami diri kita? Maka saya katakan tadi, Alkitab ini platform, oke? Alkitab sebagai sumber yang mengajar kita tentang kebenaran. Bergerak ke atas, ke bawah, ke kiri, dan ke kanan. Maka kita SWOT, SWOT. Strength kekuatan kita apa? Weakness kita apa? Opportunity kita apa? Ancamannya, threat-nya seperti apa, saudaraku? Oke, sekarang perhatikan. Dengarkan, saudaraku, teliti, menyimak. Saudara-saudara sekalian, pada saat dalam diri kita, kembali kepada pertanyaan saya tadi, berapa orang itu? 2 atau 3 orang yang kamu benci, yang kamu dendam, saudaraku. Nah, kalau itu terpelihara di hatimu, sekarang pertanyaannya, kelemahannya di mana? Kita search pertumbuhan rohani saudara. Ada di mana letaknya itu, Pak Pendeta? Nah, sekarang saudara menyimak. Letaknya itu pasti ada di you punya heart and mind. Kata Alkitab yang kita baca tadi itu, Injil Matius pasal 8 ayat 7-20, Yesus berkata, makanan yang dimakan tidak menajiskan orang. Yang menajiskan orang adalah yang keluar dari hati. Yang keluar dari hati itu segala pikiran jahat. Yang keluar dari hati itu segala pikiran jahat, pembunuhan, perselisihan, perzinahan, iri, dendam, benci, itu semua keluar dari hati manusia, saudara sekalian. Jadi jelas ya, Alkitab menjadi suatu basic untuk mengajar kepada kita, saudaraku. Ketika aku dendam seseorang, ketika aku benci seseorang, itu datangnya dari hati manusia. Dari bagian bawah ini, heart and mind. Datang dari situ. Pikiran dan hati itu sudah kong kali kong. Menciptakan suatu dendam dan kebencian kepada orang-orang tertentu. Lemahnya di situ. Ada di masalah heart and mind. Di mana lagi Pak Pendeta? Di heart and mind dan juga ada di pengenalan kepada diri. Pengenalan kepada diri itu kurang, saudaraku. Karena kita hidup dalam ego kita. Oke? Dan yang ada di sebelah kanan, saudara sekalian, intimacy with God. Kedekatan dengan Tuhan itu pasti tergoncang, saudaraku. Karena kita hidup dalam dendam dan kebencian. Ketika orang hidup dalam dendam kebencian itu, intimasi itu dengan Tuhan itu sudah mulai terkikis, saudara sekalian. Mulai luntur, itu bahaya. Oke, jemaat kalau sudah menyimak seperti ini, bagaimana solusinya Pak Pendeta? What should I do? Pelan dulu, sekarang perhatikan. Kalau kita baca Alkitab, saudaraku, banyak kasusnya. Banyak kasusnya. Kalau kita melihat dunia yang kita hidupi, itu luar biasa. Kebencian, dendam, pribadi lepas pribadi. Person to person, ada. Kebencian, dendam, kelompok per kelompok, ada. Kebencian, dendam, negara dengan negara, ada, saudaraku. Kerajaan dengan kerajaan, ada. Dari Alkitab itu, saudaraku. Negara-negara yang sampai sekarang tetap saling perang, ya, saling melukai, itu dendam kebenciannya itu sudah turun-temurun, saudaraku. Ada, oke? Sampai kepada person, sekarang saudara perhatikan. Betapa dendamnya Saul kepada Daud. Karena laskar-laskar itu, mereka meneriakkan Daud itu membunuh berlaksa-laksa. Saul itu membunuh beribu-ribu. Marah, timbul benci, dendam. Maka Saul berikhtiar, saya bunuh kamu Daud. Itu dia, saudaraku. Itu dia. Oke, perhatikan. Betapa bencinya Kain dengan Habel.
ketika dia mengetahui bahwa persembahan adiknya diperkenan Tuhan. Saya bunuh kamu. Ketika hatinya sudah panas, pikirannya menyetujui, maka timbullah pembunuhan. Itu loh manusia itu. Sinful nature-nya keluar, bola liarnya itu disiram oleh bensin, terbakar dia saudaraku. Terjadi adiknya dihilangkan nyawanya. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi begitu bencinya kepada Tuhan Yesus. Mereka rela menanggung semua dosa, mereka rela memfitnah, menggunakan segala cara, bahkan orang jahat seperti Barabas pun mereka pilih untuk dibebaskan. Yesus yang disalibkan. Itu kenapa saudaraku, kebencian, kemarahan, dendam, kesumat dalam diri mereka saudaraku, itulah kebencian itu. Itulah hidden sin itu. Ada di dalam, berbahaya sekali. Oke? Contoh berikutnya. Herodias. Siapa itu Herodias? Herodias itu adalah istri Herodes. Yohanes Pembaptis pernah menegur Herodes karena mengambil Herodias sebagai istri. Tidak pantas engkau mengambil dia sebagai istri. Maka marahlah Herodes, tapi Herodes tidak berani membunuh Yohanes Pembaptis. Herodias itu saudaraku, dendam kesumat dia. Dendamnya, bencinya, dia mencari kesempatan kapan dia bisa membalas dendam dan kebencian itu. Kesempatan itu datang ketika anak gadisnya menari dengan sangat baik. Senanglah hati Raja Herodes memberikan suatu tawaran. Apapun yang kamu minta, saya akan memberikan kepadamu. Maka ketika anak gadis itu bertanya kepada mamanya, Herodias itu, saya harus minta apa mama? Kesempatan tiba. Ekspresi daripada kebencian dan dendam itu saudaraku bisa disalurkan. Mamanya menjawab, minta kepada papamu. Kepala Yohanes Pembaptis di atas talam, saudaraku. Mati Yohanesnya, dipenggal kepalanya. Itu karena apa? Karena kebencian dan dendam, saudaraku. Kebencian dan dendam membuat mereka luar biasa jahatnya. Oke, gimana dengan you and me? Gimana dengan tadi yang 2-3 nama yang saya suruh saudara sebut, yang suruh saudara tulis itu? Bagaimana? Jangan pikir saya tidak punya, saudaraku. Bagaimana? Bagaimana kita menyelesaikannya di hadapan Tuhan? Oke? How? Nah, sekarang saudara perhatikan solutionnya. Menyimak jemaat sekalian. Dendam itu, saudaraku, kebencian itu bisa diekspresikan dengan 3 cara. 1, dengan tindakan. 2, dengan ucapan. 3, dengan ekspresi wajah dan sinar mata. Oke? Setuju jemaat? Kebencian itu, dendam kesumat itu, bisa diekspresikan dengan 3 cara. 1, dengan tindakan. 2, dengan ucapan. 3, dengan ekspresi wajah dan sinar mata. Pernah alami itu? Orang yang benci dendam kepada engkau, kamu lihat sinar matanya. Kelihatan tuh, saudaraku. Orang yang benci kepada kita itu, you lihat ekspresi wajahnya kelihatan. Ucapannya, saudara dengar, saudara tahu. Tindakannya, saudara mengerti, saudaraku. Oke, jelas? Saudara perhatikan. Jadi solusinya gimana Pak Pendeta? Jemaat harus menyimak poin ini. Saudara sekalian, solusinya begini. Jikalau kebencian dan dendam itu kita alami, dan orang yang seberang sana itu, yang menjadi musuh kita, juga benci dan dendam kepada kita. Itu poin pertama ya. Dan kita mau menyelesaikannya. Dan dia juga mau menyelesaikannya. Itu solusi selesai, saudaraku. Tidak jadi masalah. Karena saudara ingin menyelesaikannya, dan dia juga ingin menyelesaikannya, itu oke, saudaraku. Itu sudah tidak menjadi masalah. Masalah adalah ketika masuk poin kedua. Tadi sama-sama mau menyelesaikan, selesai. Poin kedua adalah sama-sama tidak mau menyelesaikan. Enak aja. You sudah sakiti saya, you sudah lukai hati saya, you sudah fitnah saya, you sudah rugikan saya harus damai begitu saja. Sorry tidak bisa.
Saudara tidak mau dan orang sana pun tidak mau, saudaraku. Jadi sama-sama tidak mau. Ini problem besar, saudaraku. Oke, kita simpan dulu. Yang ketiga, saudara sudah mau berdamai, tapi orang yang di sana itu tidak mau berdamai. Itu pun sulit. Problem keempat, saudaraku. Saudara tidak mau berdamai. Orang di sana sudah mau, tetapi saudara tidak mau berdamai. Jadi ada 3 poin yang harus kita bahas hari ini. 1, sama-sama tidak mau. 2, saudara mau, tapi dia tidak mau. 3, saudara tidak mau, tetapi dia mau. Nah, ini 3 hal bagaimana kita menyelesaikannya, saudaraku. Sorry Pak Pendeta, bukan saya nggak mau dengar khotbah ini. Saya lebih pilih hidup dalam dendam, Pak. Saya lebih pilih hidup dalam kebencian, Pak. Karena terlampau sakit, Pak Pendeta. Saya diperlakukan seperti ini. Ring 1, ring 2, ring 3, ring 4, ring 5, ring 6, dan seterusnya ya. Saya diperlakukan oleh suami seperti ini. Saya diperlakukan oleh istri seperti ini. Anak-anak saya memperlakukan saya seperti ini. Teman bisnis saya perlakuan saya seperti ini. Pendeta saya memperlakukan saya seperti ini. Saya tidak bisa, Pak. Sakit sekali, Pak. Saya rasa lebih baik saya pilih hidup begini saja. Nah, saudara, kalau orang-orang seperti itu, dengarkan khotbah hari ini, jemaat sekalian. Dengarkan khotbah hari ini. Jika saudara memilih tetap mau hidup seperti ini, kerohanianmu tidak pernah akan tumbuh, saudaraku. Tidak pernah saudara akan menuju kepada suatu kedewasaan rohani. Tidak pernah. Suatu kerohanian yang biasa, jemaat sekalian, sayang keluarga, setiap minggu ke gereja, kerja, studi, sekolah, kuliah, bisnis, baik. Pelayanan di gereja ada. Rajin memberi persembahan ke gereja, ada suatu kewajiban. Dengar khotbah memberi persembahan itu suatu kewajiban. Kerja baik, jujur hidup orangnya. Rajin doa lagi. Rajin baca Alkitab, saudaraku. Oke, itu kerohanian biasa. Itu kerohanian biasa. Hal-hal yang orang lihat baik orangnya, itu biasa, saudaraku. Tapi kedewasaan rohani menuntut sesuatu yang lebih dalam daripada itu. Kedewasaan rohani menuntut suatu self-evaluation. Menuntut suatu evaluasi diri yang lebih dalam, saudaraku. Yang lebih dalam. Maka kita katakan pakai Alkitab, pakai SWOT. Ya, SWOT. Apa kekuatanku? Apa kelemahanku? Peluangnya seperti apa? Ancaman dan kerohanian seperti apa? Jikalau saya hidup dalam dendam dan kebencian, saudara sekalian. Oke? Kedewasaan rohani menuntut sesuatu yang lebih daripada itu. Kedewasaan rohani menuntut suatu penguasaan diri, menuntut suatu evaluasi diri. Kedewasaan rohani menuntut suatu spiritual grieving, duka cita rohani. Itu loh, saudaraku. Oke, perhatikan dengan baik, saudara sekalian. Jikalau saudara hidup tidak mau, sorry Pak Pendeta, saya tidak bisa Pak Pendeta. Saya kasih solusi, saudaraku. Perhatikan. Ayat yang perikop yang kita baca tadi itu, Galatia pasal 5, ayat 22, saudaraku. Ayat 16 sampai 26. Khususnya Galatia 5 ayat 22. Buah roh ialah, saya sudah khotbah berkali-kali, saya harap jemaat sudah tidak salah. Buah roh, singular, buah roh adalah satu buah itu muncul 9 rasa. Oke? Buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera. 3. Kesabaran, kemurahan, kebaikan. 3 lagi. Penguasaan diri, kelemah lembut, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. 3 lagi. Jadi ada 9 rasa dalamnya dalam satu buah roh. Itu pemberian Tuhan kepada kita, saudaraku. Untuk bisa, saudaraku, menyelesaikan masalah kebencian dan dendam kesumat. Kuncinya adalah di ayat yang kita baca itu, hendaklah memberi dirimu dipimpin oleh roh. Jadi saudaraku, jikalau kita mau diri kita dipimpin oleh roh, maka satu buah rasa itu, saudaraku, Tuhan Roh Kudus akan mengerjakan dalam diri kita itu secara maksimal. Saudara sekalian,
maka yang disebut dendam dan benci, saudaraku, makin lama makin hari bisa dikikis, makin kecil kemungkinannya. Penguasaan dirinya makin bagus, kasihnya muncul, kesabarannya muncul, kelemah lembutannya muncul, kebaikannya muncul. Jadi yang tadi benci dendam itu bisa terkikis dengan pelan-pelan. Syaratnya kita memberi diri kita dipimpin oleh Roh. Dan ini jatuh bangun, saudaraku. Tidak serta-merta langsung jadi jatuh bangun dalam hal ini. Tetapi jikalau saudara tidak mau diri kita dipimpin oleh Roh, sorry Pak Pendeta, aku pilih egoku, aku pilih hati dan pikiranku, aku berpihak kepada hati dan pikiranku supaya dipuaskan dendam kebencian ini, maka saudara tidak pernah bertumbuh. Tidak pernah. Oke, lanjutkan hidup seperti itu, tapi saudara jangan lupa loh, dosa melahirkan dosa. Ingat saudara kalimat saya, dosa melahirkan dosa. Sudah benci dan dendam, hati-hati, Pak Pendeta, saya hanya benci dan dendam kok. Tidak terjadi sampai pembunuhan, Pak. Siapa berani jamin? Siapa berani jamin? Bahkan dengan mulut kita pun, dengan ucapan pun kita bisa membunuh orang, saudaraku. Siapa berani jamin? Apalagi dengan tindakan. Ketika dosa itu melahirkan dosa, saudaraku, dan kita dipuaskan hati pikiran kita punya sinful nature, dipuaskan oleh dendam dan kemarahan itu, dendam dan kebencian itu, tindakan yang paling fatal pun kita bisa lakukan, ujungnya baru sadar, tapi sudah telat. Dan saat itu, hukuman Tuhan tiba. Ingat jemaat sekalian, saat itu, hukuman Tuhan tiba. Ini repot, saudara sekalian, repot ini. Mungkin akan lebih baik yang saya katakan tadi itu. Memberikan diri kita dipimpin oleh Roh. Sehingga kita bisa minimize kebencian dan dendam kesumat itu. Oke jemaat, perhatikan, clear, jelas. Saya stop sebentar dulu. Coba lihat dirimu masing-masing. Kalau saya boleh tanya, kebencian dan dendam itu terhadap 2-3 orang itu, saudaraku, sudah kamu pelihara berapa lama? Setahun? 3 tahun? 5 tahun? 10 tahun? 15 tahun? 20 tahun? Sudah berapa lama kamu pelihara kebencian dan dendam kesumat itu? Berapa lama? Capek ya? Rasa-rasanya baru happy berapa jam, Pak. Muncul kasus baru, muncul nama orang yang saya tidak suka. Hidup ini rasanya tidak nyaman lagi. Hati menjadi marah, emosi mudah, seperti mudah sekali meledak-ledak, Pak Pendeta. Nah itu dia. Sudah berapa lama hidup seperti itu? Berapa lama? Kamu tidak menikmati hidup. Tidak menikmati hidup ini. Kau tidak dalam suatu konteks kedewasaan rohani. Tidak, saudaraku. Saudara dipermainkan oleh perasaan. Saudara dipermainkan oleh hati dan pikiran. Saudara dipermainkan oleh dendam, kesumat, dan kebencian, saudaraku. Hidup hanya hidup seperti itu. Kasian sekali hidup ini. Oke? Perhatikan. Dengarkan apa yang saya khotbah hari ini, jemaat sekalian. Saudara jangan pikir loh, Pak, ini untuk kalangan jemaat biasa. Enggak. Pendeta juga sama. Saya juga pendeta. Saya juga manusia. Pendeta juga sama. Saudara sekalian, sama saja. Bahkan sekolah teologi itu, saudaraku, tempat di mana anak-anak Tuhan itu yang sedang dilatih untuk menjadi pendeta suatu hari, saudaraku. Di sana tempat orang suci? Tidak, saudaraku. Bahkan dosen-dosen teologianya, sekalipun sudah bergelar doktor, PhD, profesor sekalipun, saudaraku, masalah hati dan pikiran ini tetap menjadi pergumulan seumur hidup. Saya bukan tidak pernah sekolah teologi, saudaraku. Yang sedang sekolah teologi, yang mengajar sekolah teologi, dengarkan khotbah ini. Berapa banyak dendam, kebencian yang ada di hati kita terhadap murid, terhadap dosen, sesama dosen, terhadap rektor, terhadap dekan. Berapa? Ada apa itu? Saudara simak sekali, sebentar. Terhadap teman sekuliahmu, mungkin itu mahasiswa, mahasiswi, terhadap seniormu mungkin. Berapa banyak yang terjadi itu? Jujur yuk. Kalau saya suka sama poin ini, hatimu seperti apa, saudaraku? Kau yang sedang menempuh, sedang belajar ini, saudaraku. Sedang belajar platform yang besar ini, saudaraku. Tapi hati kita, sekolah teologi tempat di mana belajar firman Tuhan. Tapi hati kita belajar nggak? Pikiran kita belajar nggak, saudaraku?
dendam kesumat yang ada, kebencian yang ada, tanpa kita sadari, saudaraku. Satu kamar di sekolah seminari itu, saudaraku, tempat tinggal di dormitori, saudaraku. Satu kamar bisa saling membenci sampai kuliah selesai, saudaraku. Sampai studi selesai bisa terjadi dan dilanjutkan di tempat pelayanan seperti itu. Sampai menjadi pendeta besar pun saling membenci. Selalu menyimak hal ini. Bukan suatu hal yang main-main, jemaat sekalian. Masalah heart and mind ini luar biasa. Itu tidak terjadi hanya di Indonesia. Di luar negeri juga sama, saudaraku. Bukan pendeta Indonesia saja, pendeta luar negeri juga sama, saudara sekalian. Sama saja. Tetapi jikalau diri kita mau dipimpin oleh roh, saudara sekalian, yang terjadi tadi 9 rasa itu. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri terhadap semua hal hidup ini. Luar biasa itu. Luar biasa itu, saudaraku. Oke. Perhatikan yang baik apa yang saya khotbah hari ini. Nah, sekarang kita masuk ke kontemplasi part 36. Kontemplasi bagian ke-36 hari ini. Kontemplasi bagian ke-36 terdiri dari 2 step, 2 langkah, saudara sekalian. 2 langkah, jemaat menyimak. Kontemplasi hari ini yang ke-36, 2 langkah, 2 steps. Jadi kontemplasi itu 15 menit pada saat makan siang masih ada kesempatan duduk-duduk di kantor. 1 jam malam hari sebelum tidur. Setengah jam pagi hari sebelum pergi kerja. 2 jam dalam pesawat terbang ke negara lain, terbang ke kota lain. Dalam pesawat ada waktu 2 jam untuk kontemplasi. 5-10 menit di tempat kafe, Starbucks, duduk di situ sampai minum kopi, sambil minum teh, chamomile tea, sambil minum hot coffee, saudaraku, hot cappuccino, 15 menit, 5 menit, 10 menit, sambil minum, sambil kontemplasi. 2 step. Apa itu Pak Pendeta? Saudara menyimak. Step 1. Step 1 itu, saudaraku, waktu you ngopi itu, ada saat untuk contemplate itu, bilang lewat hatimu kepada Tuhan. Saya capek, Tuhan Yesus. Saya tidak mau hidup terjebak, dililit oleh kebencian dan dendam. Itu tidak ada sukacitanya, Pak. Tidak ada sukacitanya, Tuhan. Hidup seperti itu terus. Saya capek, Tuhan. Saya capek. Lepaskan saya dari hal seperti itu, Tuhan. Saya capek, Tuhan Yesus. Capek sekali saya. Terhadap 2-3 orang yang saya benci. Terhadap 2-3 orang yang saya dendam. Saya capek sekali. How long? Harus berapa lama saya bertahan? Rasanya itu adalah spiritual grieving, saudaraku. Jadi, kontemplasi part 36, saudaraku, step 1, spiritual grieving. Berduka cita rohani. Tuhan, saya sudah tidak mau. Saya tidak mau dikuasai oleh hati pikiranku seperti ini. Saya tidak mau dijebak seperti Tuhan. My life is not good. Rohani saya pun tidak pernah bisa tumbuh dengan baik, Tuhan. Selalu mengganggu masalah itu. Selalu menjadi suatu duri dalam daging, Tuhan. Aku mau lepas, Tuhan. Spiritual grieving. Kontemplasi step 1. Kontemplasi part 36 itu, step 1 itu. Menangislah. Berserulah. Waktu ngopi, hatimu perih rasanya. Tuhan, saya tidak mau. Saya tidak mau hidup seperti ini. Saya tidak mau dijerat seperti Tuhan. Aku ingin lepas. Aku ingin lepas daripada dendam, kesumat, bahkan kebencian yang terus-menerus. Sudah puluhan tahun, Tuhan, saya hidup seperti ini. Buat apa, Tuhan? Itu kontemplasi step 1. Oke, jemaat? Oke? Setelah itu, kontemplasi step 2. Apa itu, Pak Pendeta? Kontemplasi step 2. Perhatikan. Kontemplasi part 36 step 2 adalah kontemplasi step 2 ini, saudaraku, untuk menguji step 1. Perhatikan.
kontemplasi step 2 ini adalah untuk menguji step 1. Karena step 1 itu saudara sudah berkata sama Tuhan. Sudah tidak mau dijebak oleh dendam, kesumat, kebencian. Sudah nggak mau. Katakan you sudah lepas daripada itu, maka masuk di step 2. Step 2 itu apa Pak? Step 2 itu saudaraku, jaga hati dan pikiran. Harus jaga. Nah, waktu step 2 itu jaga hati dan pikiran itu dia bergerak ke 3 arah. Perhatikan. Bergerak ke 3 arah. Jaga hati dan pikiranmu karena dia bergerak ke 3 arah. Arah pertama. Ketika engkau mendengar orang yang dendam kepadamu, orang yang benci kepadamu, dan dulunya kamu pernah benci, pernah dendam kepada dia, saudara mendengar dia sukses. Saudara mendengar dia diberkati luar biasa. Saudara mendengar hidupnya happy. Dengar itu, maka perlu ada persiapan hati. Saudara jangan sok mengatur Tuhan. Jangan sok mengatur Tuhan. Dan tidak usah menjadi iri hati. Tidak usah. Tidak usah. Kok dia diberkati mestinya dia begitu? Enggak usah. Itu bukan urusan kita. Jangan sok-sok atur Tuhan. Jadi ketika kontemplasi part 36 step 2, waktu mendengar orang yang pernah kamu benci, orang yang pernah kamu dendam, dan orang-orang seperti itu diberkati Tuhan. Luar biasa hidupnya, berkatnya, hidupnya jadi senang, saudaraku. You nggak usah kecil hati. You nggak usah iri. Dan gak usah mengaruh Tuhan. Loh Tuhan kok begini, kok begini. Tidak usah. Tidak usah. Nah di sini persiapan hati menjadi penting. Kontemplasi itu menjadi penting. Supaya hatimu tidak berubah. Kontemplasi step 2 itu jaga hati dan pikiranmu. Itu arah pertama. Arah kedua. Orang yang dulu pernah kamu dendam. Orang yang dulu pernah kamu benci, saudaraku. Arah kedua itu adalah dia melakukannya lagi. Arah kedua adalah orang yang menfitnah, orang yang dendam, orang benci sama kamu, yang dulu pernah kamu dendam, kamu benci, tapi kamu sudah berubah oleh karena step 1 tadi itu. Orang itu do it again. Lewat tindakan, ucapan, dan ekspresi wajah dan sinar mata, saudaraku. Dia melakukan, dia menyulut lagi api kepada kamu. Nah ini kalau tidak ada step 2, persiapan hati dengan baik, kebencianmu hidup lagi, saudaraku. Hidup lagi. Hati-hati. Nih, hati yang sudah luka, sembuh ini, dilukai, berdarah lagi, saudaraku. Bukan berdarah lagi nanti, bernanah dia, infeksi, jadi kanker, saudaraku. Perhatikan. Jadi step 2 ini, perlu jaga hati dan pikiran. Waktu you mendengar, ya diberkati. Gak usah kecil hati, gak usah menjadi iri, saudaraku, dan gak usah atur Tuhan, gak usah. You dengar bagian kedua, orang yang tadi itu, yang you benci, you iri, saudaraku, you dendam itu, dia buat lagi, dia serang kamu lagi. Di situ jaga hati dan pikiran menjadi sangat penting, supaya you jangan melakukan hal yang sama, jangan terulang kehidupan masa lalu. Oke, ini penting sekali, saudaraku, penting sekali. Oke. Kontemplasi step 2 bagian ketiga. Tadi bagian 1 sudah ya. Bagian kedua sudah. Saya ulang sedikit biar saudara menyimak poin ini, karena ini penting. Kontemplasi step 2. 1, dengar dia diberkati. Gak usah iri. Dan gak usah sok mengatur Tuhan. 2, dia melakukan kembali menfitnah, kembali menyatakan benci kebencian. Gak usah dibalas. Jaga hati kita. Yang ketiga, saudaraku. Saudara mendengar dia dihukum. Kalau saudara mendengar orang yang pernah kamu benci, orang yang pernah kamu dendam, saudaraku, yang pernah melukai kamu, you dengar ia dihukum oleh Tuhan. Ingat baik-baik, kamu tidak usah tersenyum puas. Itu tidak penting, saudaraku, tidak penting. Karena saudara sudah di kerohanian yang baik, yang mau dipimpin oleh roh, satu buah sinar rasa. Ketika kamu dengar orang itu dihukum, saudaraku, tindakan kita apa, Pak Pendeta? Dengarin. Ketika kita mendengar orang itu dihukum, saudara sekalian, cepat lihat dirimu sendiri. Tuhan, sebenarnya aku juga akan dihukum.
Sebenarnya aku juga dihukum, tapi aku berubah. Aku mau dipimpin oleh Roh, sehingga aku lepas dari hukuman. Timbul ibayu kepada dia, tapi dia tidak mau Tuhan. Dia lanjutkan hidup seperti itu, maka ia dihukum oleh Tuhan. Cukup sampai di situ. Gak usah senyum puas, senang oleh karena dihukum Tuhan. Tidak penting, saudaraku. Yang lebih penting daripada lebih sedikit, lebih mendalam adalah karena aku berubah, maka aku lepas dari hukuman. Kasihan dia. Dia tidak pernah lepas dari egonya, maka dia menerima hukuman dari Tuhan. Titik sampai di situ. Jadi waktu kontemplasi part 36 ini, saudaraku, step 1 itu, Tuhan lepaskan aku dari jeratan ini. Aku sudah capek hidup dalam jeratan, jebakan, kebencian dan dendam. Aku sudah capek Tuhan. Seperti aku pelihara dua hal yang jahat ini. Aku capek Tuhan. Waktu ngopi, kasih tahu Tuhan Yesus, nangis dalam hati, is okay. Kalau ada air mata cepat hapus. Aku nggak mau Tuhan. Aku mau lepas Tuhan. Kasih tahu Tuhan Yesus. Dan kau try and try. Setelah itu masuk step 2. You dengar dia diberkati, hatimu sudah jaga hati pikiran dengan baik. You dengar ia melakukannya kepada engkau, kau sudah punya hati dan pikiran untuk antisipasi. Jangan melakukan hal yang sama. You dengar ia dihukum, saudaraku, kau tidak usah tersenyum puas. Sadari, hanya beda dua hal. Kamu mau berubah dan dia tidak mau berubah. Itu saja. Oke jemaat, bawa firman ini pulang. Apa yang menajiskan manusia itu bukan yang ia makan, bukan. Yang menajiskan manusia itu adalah apa yang keluar dari hati dan pikiran. Segala pikiran jahat, kata Tuhan Yesus. Kebencian, kemarahan, iri hati, dendam, pembunuhan, itu come from our heart, keluar dari hati manusia. Satu-satunya jalan, the only way untuk menyelesaikan itu adalah memberi diri kita dipimpin oleh Roh, sehingga kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri itu muncul dalam diri kita. Sehingga kita benar-benar hidup diperkenan oleh Tuhan. Dan perjuangan ini adalah sumber hidup. Itulah kedewasaan rohani, saudara sekalian. Will you? Saudara mau? Tinggal you pilih, saudaraku. You mau pilih terus-menerus hidup dipimpin oleh egomu, hidup dalam dendam kesumat, atau engkau pilih untuk hidup dipimpin oleh Roh. It's up to you. Itu dikembalikan kepada jemaat masing-masing. Saya hanya berkhotbah, memberikan wawasan, memberikan suatu sword untuk ibu punya kerohanian. Dan saya tahu ancamannya terjadi kepada apa kalau kita tidak melakukannya, hancur seluruh kerohanian ini. Dan kita tidak pernah tambah mengenal Tuhan. Tidak pernah. Kita tidak pernah tambah dekat, tambah intim dengan Tuhan. Tidak pernah. Kita hanya hidup untuk memenuhi kebencian, kemarahan, dendam, hanya bisa menjadi supply masalah kedagingan kita aja. Kau mau jadi orang seperti itu? Jemaat dengarkan. Saudara yang masih muda, yang sebaya, orang tua, pengusaha, karyawan, family, benci banget sama papamu ya. Benci banget sama adikmu ya. Benci banget sama mamamu ya. Benci banget sama mertuamu. Dendam sekali kepada anakmu ya. Ini anak dendam sekali pada papa. Begitukah kamu hidup? Omong kosong semua itu, saudaraku. Orang-orang seperti itu mau ke gereja 300 tahun pun tidak ada gunanya. Alkitab dibaca tiap hari, Alkitab bahkan dibakar, diminum, tidak ada gunanya. Hati tetap busuk, saudaraku. Jahat. Apa yang Yesus katakan itu benar. Waktu dia berkata kepada orang-orang Farisi, ahli Taurat itu, kalian itu seperti kuburan, luarnya cat putih bersih seperti orang sangat rohani, dalamnya penuh dengan tulang belulang busuk bukan main. Itulah hati manusia, saudaraku. Itulah hati manusia. Aku tidak mau hidup seperti itu. Aku tidak mau.
Aku tidak mau. Sudah banyak hal dalam diriku, saudara sekalian. Zaman-zaman dulu dendam, kesumat, ya, kebencian itu satu persatu saya lepasin. Satu persatu saya lepasin. Dan sampai hari ini, saudaraku, saya terus belajar untuk bertumbuh bersama dengan Tuhan. Karena orang baru, jemaat baru, berinteraksi dengan orang baru bisa menciptakan hal itu bisa terjadi. Maka harus jaga hati dan pikiran, saudara sekalian. Saudara mau lihat hidup masing-masing? Lihat hidupmu hari ini. Oke? Mari tunduk kepala sebentar. Tundukkan kepalamu, tutup matamu jemaat. Saat teduh sebentar. Siapa-siapa itu? 2-3 orang yang kamu benci, kamu marah sekali, kamu dendam sekali. Sudah dendam kesumat. Tinggal tunggu main, kau akan menghancurkan dia. Tinggal tunggu tanggal mainnya. Orang Kristen kah engkau? Kristen biasa-biasa saja? Atau engkau ingin kerohanianmu dewasa? Hari ini khotbahnya. Hari ini pahami dengan baik. Siapapun kita. Siapapun, apapun status kita. Orang tidak berpendidikan, orang berpendidikan tinggi, profesor sekalipun, jabatan apapun kita di depan Tuhan hari ini, saudaraku, jaga hati dan pikiranmu dengan baik. Jangan dipelihara kebencian dan dendam kesumat itu. Karena waktunya ketika dosa melakukan dosa, yang datang adalah hukuman Tuhan. Saudara, kok doa sebentar. Teduh 1 menit. Doa sendiri-sendiri. Bilang kepada Tuhan, aku mau kontemplasi part 36 ini Tuhan. Step 1 dan step 2 ajarku Tuhan. Aku mau dipimpin oleh roh Tuhan. Yuk doa. Tuhan Yesus sama berdoa. Letakkan tanganmu di hati jemaat. Letakkan tanganmu di pikiran jemaat ya Tuhan. Kami bukan manusia sempurna Tuhan Yesus. Dan bisa saja terjadi kapanpun, dimanapun Tuhan, orang-orang yang membencikan, orang-orang yang ingin balas dendam. Sebaliknya, dalam hati dan pikiran kami pun ingin membenci dan ingin membalas dendam. Tuhan ampuni kami. Ubah kami seturut dengan firman-Mu Tuhan. Beri kami hati seorang murid yang mau memberi diri kami dibentuk oleh Tuhan. Kami sadari itu Tuhan Yesus. Tolong setiap kali waktu hamba berdoa, waktu hamba-Mu berdoa, setiap umat yang sedang menundukkan kepalanya, mereka tahu siapa diri mereka. Dan Tuhan sedang melihat apa yang mereka alami. Kebenciankah? Dendam kesumatkah? Engkau tahu semuanya Tuhan. Perbaharui mereka. Perhatikan hidup mereka ya Tuhan. Supaya kami sadari betul. Kami mengevaluasi diri dengan baik. Sehingga kerohanian kami boleh bertumbuh dewasa di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan biar berkat ini turun atas jemaat. Kasih dari Bapa dari surga turun atasmu. Yesus Kristus adalah gembala yang baik, pemelihara jiwamu. Dan Tuhan Roh Kudus senantiasa memperbaharui engkau lewat firman Tuhan. Sampai selama-lamanya, sampai suatu hari Tuhan datang kembali menjemput setiap orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.